Jessica. Tante, oh. Yasmin? Kamu ngapain ada di sini, Jess? Harusnya aku nanya sama kamu. Kamu ngapain ada di sini? Loh. Jadi Jessica udah kenal Yasmin? Kenal banget, Tante. Om, Jessica kenal banget sama Yasmin. Jessica, aku nggak mau ribut sama kamu di sini. Hah? Jangan GR deh. Siapa yang mau cari ribut sama kamu di sini? Justru aku datang ke sini tuh karena mau nunjukin aku ini adalah calon menantu dari Tante Sukma dan juga Om Chandra. Ya kan? Jessica. Sebetulnya Yasmin ini, maaf ya Lin, gadis idamannya. Apa, Tante? Tante mau bilang kalau Yasmin ini gadis idaman anak Tante? Tante nggak salah. Selera anak Tante rendah banget sih. Tante pikir dia ini perempuan baik-baik. Tante, asal Tante sama Om tahu, dia ini udah menikah. Yasmin, apa benar kamu sudah menikah? Iya, Om, saya udah punya suami. Saya nggak ngerti. Gak usah banyak alasan. Dan gak usah pasang muka polos gitu. Pak, kalau kamu sudah menikah, mana mungkin anak saya mau sama kamu? Pak, Om, saya memang punya suami, tapi saya nggak ngerti apa-apa di sini. kamu sudah bohongin anak saya ya? Aku masih gadis, padahal sudah menikah. Om, saya benar-benar nggak ngerti. Saya nggak percaya. Pak, dengerin dulu penjelasannya Yasmin. Tenang. Jelasan apa lagi, Ma? Dia itu sudah bohongin kita semua. Dia itu penipu. Dia itu wanita nggak benar. Nggak punya harga diri, nggak punya moral. Sekarang juga, kamu pergi dari rumah saya. Saya nggak mau lihat muka kamu. Pak! Sebelumnya saya minta maaf, Om, tapi saya kesini benar-benar cuma mau ngurusin jahitan. Saya nggak ngerti apa-apa, permisi. Yasmin, maaf ya. Yasmin! Yasmin! Rafa! Rafa! Tunggu. Kita harus bicara. Rama, aku udah bilang sama kamu dari awal kita ketemu. Lebih baik kita jaga jarak. Akhirnya apa kayak gini kan? Kamu dituduh sama keluarga kamu dan kamu lihat kan? Aku juga dituduh sama keluarga kamu. Oke. Soal itu gue minta maaf. Tapi gue sendiri nggak tahu apa-apa. Gue aja nggak tahu kalau lu itu kenal sama nyokap tiri gue. Sekarang nggak usah telusurin kenapa ini kejadian. Ini adalah bukti yang paling konkret. Kalau kita nggak usah ketemu lagi daripada fitnahnya makin panjang. Yasmin. Lu salah, Yasmin. Lu salah. Gue yakin bukan itu takdir kita. Suara hati gue mengatakan lain. Karena gue percaya nggak akan ada perasaan sekuat ini muncul dalam hati gue kalau takdir kita tidak saling untuk memandang. Katanya bohongin keluarga kita dan manfaatin Rafa. Pikir keluarga kita keluarga bodoh apa? Bisa ditipu bentar-bentar. Pak, jangan punya pemikiran seperti itu. Jangan ngambil kesimpulan dulu. Tadi kan kita belum sempat mendengarkan penjelasannya Yasmin. Kejadiannya seperti apa, kita kan belum tahu. Sebenarnya sih saya kenal banget sama Yasmin. Kalau saya lihat kayak Tante udah benar-benar ketipu deh sama dia. Apa maksud kamu, Jessica? Om, saya ini sangat-sangat mengenal Yasmin orangnya seperti apa. Dia itu perempuan yang sangat genit dan juga matre. Pada saat dia deketin Rafa, dia sengaja bilang dan pura-pura kalau dia itu nggak punya suami. Tapi pada saat nanti Rafa udah tergila-gila sama dia baru ngaku kalau dia itu punya suami. Saya sih kasihan aja sama Rafa. Kok bisa gitu Rafa ketipu mentah-mentah? Terlaluan. Tapi Jessica, dari mana kamu tahu semua ini? Kan tadi saya udah bilang sama Om,
Saya ini deket banget sama Yasmin, Om. Padahal saya udah nasihatin dia. Tapi dia malah omelin saya, marahin saya, bahkan musuhin saya, Om. Terus nuduh saya kalau saya ini selingkuh sama suaminya. Ya salah, Om. Kalau orang banyak salah, dia melakukan berbagai macam cara untuk nutupin kesalahannya. Iya kan, Ma? Iya, Mas. Rasain kamu, Yasmin. Ini balasan karena kamu udah terus-terusan bikin aku sakit hati gara-gara Fadil. Jessica! Ngapain lo kesini? Nggak puas lo ngerusak hidup orang? Sekarang pergi dari sini! Cukup, Rafa. Kamu itu yang salah. Gak usah nyalain Jessica. Pak! Papa nggak kenal siapa dia, Pak! Perempuan macam apa dia? Kamu rasa kamu benar. Sekarang Papa tanya sama kamu. Yasmin itu sudah punya suami atau belum? Iya, Pak. Tapi Yasmin nggak seperti yang Papa kira, Pak. Yasmin itu... Apalagi harus Papa kira-kira? Rafa, Yasmin itu sudah punya suami. Dia nggak pantas buat kamu. Kalau kamu terus belain dia, berarti dia sudah meracuni hidup kamu. Dia itu perempuan nggak benar, Rafa. Pak, Yasmin nggak seperti itu, Pak. Cukup, Rafa. Sekarang Papa tahu, kamu itu nggak bisa dikasih tanggung jawab untuk mencari pasangan hidup yang tepat buat kamu. Jadi mulai sekarang, Papa ingin nyari pasangan hidup buat kamu. Pak, nggak bisa kayak begitu dong, Pak. Sebentar. Jangan ribut seperti ini. Kita duduk sama-sama. Kita pikirkan jalan keluar yang terbaik seperti apa, Pak. Berpikir yang jernih, ya. Mama juga minta maaf, Rafa. Mama mengundang Yasmin ke sini maksudnya ingin membantu kamu, mempermudah perkenalan kamu dan Yasmin supaya bisa gampang diterima sama Papa gitu. Jadi Tante ngundang Yasmin ke sini? Kenapa sih Tante selalu ikut campur? Tante udah ngerusak hidup aku! Rafa! Aduh, Suma, Mas Chandra, kita jadi nggak enak nih. Pamit aja ya. Pulang aja. Kita pulang aja ya. Permisi, Om, Tante. Assalamualaikum. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Yasmin? Kenapa? Kok yang kusut banget kayak gini? Kakak, ada masalah? Udah, yang penting aku juga udah lupa. Yaudah, kakak mau ke kamar dulu ya, kakak capek. Yasmin, kak. Iya, jangan sampai lupa. Itu surat panggilan sidang perceraian ke Yasmin. Ya, Dewi tahu kalau akhir-akhir ini Kak Yasmin tuh lagi banyak masalah. Makanya Dewi ingetin. Lagian aku tahu kalau Kak Yasmin pasti nggak mau ngelakuin hal penting kayak gini kan? Kak, Kak kenapa sedih? Kakak udah siapkan sama ini semua? Kakak lagi ngebayangin waktu pertama kali kakak sama Mas Padam itu hijab kabul. Kayaknya waktu itu kakak itu ngerasa wanita yang paling sempurna hidupnya, yang paling bahagia. Sekarang di tangan kakak ada surat pengadilan. Kakak gak nyangka pernikahan kakak pendek banget umurnya. Terus kayak gini jalannya. Apa mungkin kakak yang salah? Sampai bikin Mas Fadlan itu berpaling dari kakak. Kak nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Kakak ingat, Dewi ingin lo jadi saksi, Kak.
Dewi jadi saksi kalau kakak itu udah berusaha menjadi istri yang baik buat Mas Fadlan. Ya kalaupun emang Mas Fadlan nggak puas sama semua ini, itu semua bukan salahnya Kak Yasmin. Itu semua salahnya Mas Fadlan. Dia terlalu serakah, Kak. Dia nggak pernah puas sama apa yang dia miliki selama ini. Jadi udah ya, Kak. Kak Yasmin nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Makasih ya, Dek. Cuman kamu sama nenek satu-satunya yang bikin kakak itu masih semangat untuk ngejalanin ini semua.